Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dari kelas 11 D2 absen 21 dari kelompok 5. Di sini saya bersama teman-teman saya Muhammad Ridwan, Muhammad Ijal Afian, Muhammad Tulil Arbab, dan Muhammad Zakaria Fatoni mau mewawancarai kakak untuk tugas P5. Oke. Maaf, kalau boleh tahu nama lengkap kakak siapa ya? Nama saya Syahroni Mustafa. Kakak sekarang tinggal di mana? Sekarang di Jakarta, cuman sedang kerja di rumah, jadi bisa balik ke Kudus. Kakak lulusan sekolah SMK Wisda Karya tahun berapa? Saya lulusan tahun 2011. Apakah kakak pernah ikut ekstrakurikuler di sekolah? Ya, waktu itu aku ikut Cakabengkel sama Pramuka. Yang aku dulu namanya Pak Dana, sama kesiswaannya sama Pak Darmanto dulu. Saat ini kakak bekerja di mana? Saya kerja di PT Aligi Venture di Jakarta Barat atau Selatan dengan situ. Di sana urusannya sedang bergerak di bidang game, dan itu udah bekerja sama dengan perusahaan luar negeri bernama Lion Studio. Saat ini kakak bekerja sebagai apa? Atau di apa? Sekarang saya kerja di divisi game designer, yaitu orang yang merancang blueprint untuk bikin game gitu di HP. Apakah ada game yang dibuat oleh perusahaan kakak? Ada dulu pernah game yang sudah global, masuk top dunia, itu namanya Cash Inc, ada di Play Store kalau mau download. Kemarin terakhir juga ada Solitaire Garden Escape. Sekarang ada beberapa game yang masih belum bisa disebutkan karena masih tahap pengembangan gitu. Kalau pemilik perusahaan tempat kakak bekerja siapa? Di PT Allegrim itu ada 4 founder, namanya itu yang pertama itu Yan Gunawan, terus Indra Budiman, sama Stefan, sama Coach Cece. Kakak dapat bekerja di tempat tersebut karena siapa? Dulu itu aku sering update namanya website itu LinkedIn untuk bikin portofolio. Jadi saya bikin di sana, terus tiba-tiba ditelepon dari orang US, nama perusahaannya yang Lion Studio itu nelpon aku, dia mau nge-hire aku di perusahaan dia, terus aku masuk, lolos tes secara online semuanya, itu langsung ditempatin di Jakarta di PT Allegrim itu. Apakah setelah lulus dari SMK Wisda Karya kakak langsung bekerja atau kuliah? Dulu sempat mau melamar pekerjaan, cuman waktu itu diminta untuk kuliah, terus aku langsung ya ikut kuliah sih di bidang IT di Unicom Bandung. Apa penghargaan yang pernah kakak raih? Ya, pas selama kuliah itu aku sambil ikut-ikut kompetisi bikin game. Waktu di tahun 2011 lalu itu langsung bikin game, kompetisi internasional sama nasional. Yang pertama itu di tahun 2011 itu ada di lokal di ITB, itu juga juara 1. Di 2015 itu menang ICT Award, itu tingkat nasional, itu juara 1. Terus dikirim ke Sri Lanka waktu itu di tahun 2015. Terus di 2017 juga menang tingkat nasional juara 2, itu namanya di Kementerian Perdagangan
dan apa ya, itu lupa, itu curhat juga sih. Apa tantangan utama ketika mencari pekerjaan? Sebenarnya tantangan itu eh, bisa dilihat dari skill sendiri sih gitu. Kalau misalkan kita tahu passion kita di mana, semua pekerjaan itu jauh lebih mudah gitu. Misalkan dulu aku masuk di SMK Wisuda Karya itu kan bidang audio video gitu, cuman ya secara logika itu masuk di aku gitu. Cuman aku gak gitu suka ngulik-ngulik yang namanya software atau apa, jadi gitu IT dari kecil ya, terus itu aku menekuni bidang itu. Bagaimana kakak bisa mengembangkan keterampilan kakak ketika di dunia kerja? Latih terus. Aku rasa nggak ada yang ini ya, bikin sesuatu langsung perfect, pasti ada banyak kegagalan, terus kita iterasi dari kegagalan itu, kita cek datanya. Misalkan pengembangan ini kok jelek, terus kita bandingin dari yang sebelumnya atau yang sesudahnya, atau bahkan kalau harusnya di tes gitu ya, namanya A/B test. Misalkan kita membuat fitur yang berbeda atau apa ya, kita bandingkan nih fitur A dipakai di fitur A dan fitur B, kita bandingkan nanti hasilnya yang bagus, yang lebih bagus yang mana, kita pakai yang itu. Bagaimana kakak menyeimbangkan kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi? Kalau itu sih ya siang kerja, malam udah di rumah ya, udah urusan di rumah, jarang yang ngulik-ngulik langsung urusan perusahaan segala macam itu sih, kecuali memang darurat atau lembur gitu. Bagaimana kakak menangani atau mengatasi jika ada konflik di dunia kerja? Kita mesti tahu dulu konfliknya ini tentang apa gitu. Misalkan tentang ada suatu masalah di produk tertentu ya, jadi kita harus tetap meeting ke teman-teman, kita obrolin masalahnya apa, kita cari solusinya bersama gitu. Jadi jangan sampai ada yang saling menyalahkan, misalkan oh ini gara-gara kamu sih bikinnya jelek gini-gini, karena itu akan apa ya, merusak kepercayaan tim. Jadi harus saling koreksi, kalau misalkan dikritik ya jangan eh, ngambek itu ya. Terus terutama untuk orang-orang, terlalu orang Jawa ya, biasanya itu orangnya nggak enakan gitu. Kalau kita bilang nggak suka ya udah bilang nggak suka, atau misalkan ini jelek ya jelek, tapi kita kasih tahu solusinya apa segala macam. Jangan nggak enakan sama orang lain, nanti malah blunder ke diri kita, bahkan ke tim kita malah rusak semua gitu. Bagaimana kakak menjaga motivasi ketika di dunia ini? Selalu update ya, kalau misalkan di dunia game terutama mobile, game HP, mobile game itu ini bulan ini game A lagi cepat nih ya, bulan depan udah mulai lagi, jadi update di display. Bagaimana kakak menghadapi perubahan dalam industri jika ada perkembangan masa depan? Itu belajar, jadi kita kalau aku sendiri ngecek tren apa ya, coba dimainin, terus kira-kira fitur apa yang bagus dan bisa diimplement atau bisa dipelajari di game-game yang sedang dibikin gitu. Bagaimana kakak bisa mengolah waktu dalam ketika bekerja? Mengelola waktu ini maksudnya membagi pekerjaan itu ya. Ya, Kalau itu biasanya itu kan kalau di tempatku udah ada yang namanya produser gitu. Jadi di tas harian atau pekerjaan harian itu udah jelas dari awal. Saat bikin produksi kita akan kasih timeline, nih hari ini tuh aku ngerjain A, B, C segala macam, waktunya segini-segini ya, kita akan sesuai dengan itu gitu.
bagaimana kakak mengidentifikasi peluang atau pertumbuhan dari kemajuan karir? Kalau itu sih dari ini ya, dari yang udah kita kembangkan, misalkan game-game yang udah kita kembangkan ini menuai profit atau lebih bagus gitu, ya itu otomatis perkembangan karir akan meningkat gitu, karena perkembangan karir itu kan sama dengan hasil yang udah kita buat itu meningkat atau enggak. Apa yang membuat kakak tertarik dengan pekerjaan yang kakak lakukan saat ini? Karena saya suka main game sejak SD sampai SMA, terus sih sampai sekarang. Apa yang kakak pelajari dari kegagalan atau tantangan dalam karir kakak? Kegagalan itu ya biasanya dari yang macam-macam ya, misalkan dari komunikasi menimbulkan masalah miskomunikasi, yaitu pasti akan diobrolin ke tim gimana caranya komunikasi ini bisa jadi lebih baik gitu, karena kita kerja di industri yang internasional, orangnya macam-macam gitu, nggak cuma Indonesia, nggak cuma orang Jawa, nggak cuma orang eh, Papua, Palembang dan segala macam gitu, bahkan banyak orang Barat gitu kan, yang notabene mereka belak-belakan semua gitu. Jadi kadang itu balik lagi, jangan jadi orang yang nggak enakan gitu, terutama kalau misalkan ya bisa aja orang timur nih, orang Papua atau orang mana gitu, orangnya dia memang kalau kita lihat kayak mungkin maaf-maaf kayak kasar gitu, padahal enggak gitu ya, mereka ya memang cara bicaranya atau dari adatnya kayak bahasanya memang seperti itu misalnya, ya jadi ya harus dilihat-lihat dulu lah. Bagaimana kakak mendukung atau mementori anggota tim kakak? Kalau itu di aku sendiri sih ini ya, pasti akan kerja bareng dan ngobrol, ngasih tahu pembagian tugasnya apa gitu. Misalkan kalau aku ya bagian blueprintnya, nanti dia akan yang ngedetilin satu persatu kayak gitu sih. Apakah kakak pernah melibatkan diri dalam kegiatan atau proyek yang ada di luar pekerjaan? Ada, cuman nggak banyak sih. Kayak menerima jasa atau bikinan desain atau bikinan video atau yang berkaitan dengan itu. Bagaimana kakak melibatkan diri dalam komunitas profesional atau industri anda? Kalau aku ini ya sering ngobrol sama teman-teman online gitu ya, kadang kalau ada mengisi acara dan segala macam ya ikut-ikut aja gitu. Mostly online sih, sekarang udah jarang offline karena udah berkeluarga. Apa yang kakak rencanakan untuk mencapai sesuatu dalam karir kakak selama 5 tahun ke depan? Karena kan HP semakin cepat, ya harus lebih cepat gitu. Pertama untuk menjadi top 10-nya itu susah ya gitu. Kalau boleh tahu pelaksanaan rekrutmen kakak gimana? Online tadi yang udah aku sebutin, dari website LinkedIn, tiba-tiba ditelepon dari pihak lain studio dari US, ditawarin mau nggak ikut join kita, terus ya udah aku terus ada proses tes via online juga, terus akhirnya masuk di situ. Apakah pekerjaan kakak sesuai dengan jurusan di SMK Uskar? Lumayan jauh ya dari audio video terus jadi bikin game gitu, cuman beberapa basic sih masih masuk, karena kayak sesuatu yang berhubungan dengan logika itu yang ngasah logikaku gitu kan. Kalau di dalam game itu nggak cuman bikin game doang gitu, isinya tuh semuanya yang berbau logika itu ada gitu, kayak gerbang logika segala macam itu ada. Apakah kakak puas bekerja di perusahaan kakak? Sangat puas, gajinya besar. Apakah
apakah kakak punya pesan untuk adik kelas? Saya menurutku mengejar mimpi kalian itu satu, yang kedua mau bekerja beda dengan jurusan ya nggak apa-apa selama dirimu enjoy. Yang ketiga explore diri sendiri, cari tahu lu maunya apa gitu, ya itu yang harus dikuasai gitu. Soalnya kalau sekarang industri ini banyak orang ya, karena tingkat kelahiran lumayan banyak. Satu orang bisa punya 4 anak 5 anak, kalian akan bersaing dengan banyak orang itu bahkan orang yang kuliah juga belum tentu punya pekerjaan gitu. Ya sudah, terima kasih atas meluangkan waktunya untuk wawancara P5 ini. Semoga bermanfaat. Sama-sama. Terima kasih.